Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam sehat. Hari ini kita akan membahas tentang citasi efektif, yaitu pemanfaatan reference manager untuk membuat manuskrip yang bagus. Oke, kita mulai dari apa itu reference manager. Jadi, reference manager itu adalah sebuah aplikasi atau software untuk melakukan manajemen referensi. Artinya, reference manager berfungsi selain untuk mengatur, juga dapat memvalidasi kira-kira referensi mana yang sudah sesuai dan yang belum sesuai. Dengan reference manager, itu dapat membantu pengelola pustaka supaya mengatur sumber-sumber atau sitasi-sitasi dan juga daftar pustakanya agar sesuai dengan keinginan kita dan sesuai dengan gaya selingkung dari jurnal tersebut. Misalkan jurnal tersebut menggunakan APA atau American Psychology Association, yang terbaru itu 7 edition, itu bisa jadi ada yang menggunakan EAAA atau mungkin Vancouver atau mungkin MSI dan lain sebagainya. Kemudian selain itu, reference manager berfungsi juga untuk menyisipkan citasi dan bibliografi secara otomatis, sehingga teman-teman jika mengubah urutan atau mengubah salah satu daftar referensi, semuanya akan otomatis menjadi berubah. Tetapi kalau manual, maka kita harus mencari satu persatu, mengatur satu persatu, apalagi kalau menggunakan format EAAA, itu akan menjadi kesulitan karena urutannya akan berubah. Dengan reference manager, Mendeley atau Zotero atau OneNote, maka semuanya akan menjadi lebih mudah. Yang pertama teman-teman harus lakukan adalah instalasi dan pendaftaran. Pertama, teman-teman bisa mengunduh Mendeley dari situs resminya. Sekarang ini yang bisa digunakan adalah Mendeley Site Manager. Jadi Mendeley Desktop sudah tidak bisa diinstal lagi, maka kita akan menggunakan Mendeley Reference Manager. Setelah itu teman-teman buat akun di Mendeley secara gratis ya, dengan akun email masing-masing. Kemudian setelah itu bisa diinstal plugin di masing-masing ya, di Word-nya terutama atau di LibreOffice-nya. Seperti itu. Oke, yang berikutnya cara mencari referensi melalui Mendeley. Teman-teman bisa menggunakan fitur literatur search. Nah, di literatur search itu teman-teman bisa mencari kira-kira apa yang mau dicari, tema-temanya, scope aims-nya disesuaikan dengan kebutuhan kita ya, teman-teman. Selain di Mendeley, teman-teman juga sebenarnya bisa mencari di search engine yang lain. Ya, misalkan di sciencedirect.com atau mungkin di scholar.google.com dan lain sebagainya. Yang terlebih dahulu, setelah itu teman-teman memasukkan kata kuncinya sesuai topiknya. Nah, setelah kata kunci itu dimasukkan, setelah itu baru memilih dan memilah artikel-artikel mana yang cocok. Setelah kita pilih, bisa dua cara. Kita download metadatanya berupa RIS atau berupa BIMTeX dan lain sebagainya, atau mungkin kita bisa download langsung PDF-nya, dan melalui PDF itu kita bisa inputkan ke dalam Mendeley Reference Manager itu sendiri. Oke, yang berikutnya cara mengimpor file PDF atau artikel. Teman-teman bisa menambahkan file PDF ke dalam Mendeley melalui Mendeley Reference Manager. Setelah itu Mendeley akan otomatis membaca metadatanya sehingga datanya akan terinput. Setelah itu bisa juga diimpor manual dari database lain. Oke, bagaimana cara mengelola pustaka pada Mendeley?
Teman-teman bisa membuat folder berdasarkan topik. Biasanya saya akan membuat folder berdasarkan judul artikel yang ingin saya kembangkan. Setelah itu bisa menandai artikel yang penting mana saja. Setelah itu bisa gunakan fitur notes atau highlight. Nah, biasanya fitur-fitur ini akan berguna ketika kita ingin menyeleksi artikel-artikel mana yang akan kita gunakan sebagai bahan rujukan membuat atau mengembangkan artikel atau manuskrip yang akan kita buat dan kita submit ke dalam jurnal tujuan utama kita. Oke, bagaimana cara menyisipkan citasi di Microsoft Word? Nah, caranya yang pertama kita bisa menggunakan plugin pada Mendeley di Word. Setelah itu kita insert citation ya. Ada tombol warna merah di bagian insert. Nah, di situ ada insert citation atau cite CITE ya tulisannya. Setelah itu baru kita setting ya, kita sesuaikan. Kemudian kita pilih gaya citasi apa yang sesuai, apakah APA atau MLA atau yang lain. Oke, next membuat daftar pustaka otomatis. Bagaimana caranya? Mudah ya teman-teman. Yang pertama kita klik insert bibliografi. Setelah kita insert, nanti akan muncul daftar pustaka yang secara otomatis muncul di bagian bawah ya. Tetapi ketika teman-teman manuskripnya sudah jadi, kadang-kadang dia akan muncul di bagian tengah. Nah, nanti bisa disesuaikan dan bisa diedit setelah kita munculkan. Setelah itu kita lihat settingannya ya teman-teman. Ketika sudah gaya citasinya sudah sesuai, maka tidak perlu kita rubah. Tetapi kalau belum sesuai ya kita ubah sesuai dengan gaya selingkung dari masing-masing jurnal ya. Bisa jadi dia IEEE, bisa jadi dia Vancouver, bisa jadi dia APA, MLA, dan lain sebagainya. Oke, yang berikutnya adalah sinkronisasi dan backup. Nah, jadi data-data dari Mendeley yang sudah kita sinkronisasi, ketika kita menambahkan, kita tidak perlu lagi mengupdate secara manual ya teman-teman. Karena ketika kita login, dia akan sudah secara otomatis mensinkronisasi. Begitupun manuskrip yang misalkan kita edit bukan dari library yang kita miliki, dia akan otomatis membackup atau mengupdate dari daftar reference yang ada pada manuskrip itu, walaupun daftar referensinya belum ada di dalam library kita. Nah, otomatis bisa kita simpan ya teman-teman. Kemudian akses pustaka dari berbagai perangkat juga tidak masalah teman-teman ya. Otomatis dia akan membackup dan juga mensinkronisasi. Kemudian ketika kita sudah memakai reference manager, pastilah sudah aman karena kita tidak mungkin kehilangan dari daftar-daftar referensi yang sudah kita miliki. Oke, dan kesimpulan akhir, Mendeley atau Reference Manager sangat memudahkan dalam kita melakukan manajemen referensi. Karena selain efisien dan hemat waktu, kita juga bisa memiliki suatu almari digital ya, istilahnya seperti itu, almari digital yang dapat kita buka, kita butuhkan, kita baca sewaktu-waktu. Dan sangat membantu dalam kita memaksimalkan manuskrip yang akan kita kembangkan. Ya, demikian pembahasan pada materi kali ini. Mudah-mudahan semua teman-teman yang mengembangkan manuskrip dapat menuju ke tujuan utama kita, yaitu accepted. Semangat dan tetap berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.